Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita memulaikan ibadah kita satu di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur di pagi hari ini Tuhan atas segala perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Engkau bertahta di atas ibadah kami ya Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau mengurapi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari pagi hari ini kita mengambilkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji dan Allah yang layak disembah. Kebesaran
sebagai ciptaannya. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebablah ciptakan semuanya.
Udah
syukur kami, pujian kami, tepuk tangan kami, nyanyian kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah semuanya itu Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah semuanya itu Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tibalah saatnya Tuhan, kami siap mendengarkan suara-Mu lewat hamba kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, agar ya Bapa kami dapat menerima berkat firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita dalam bulan pertama hari ini. Amin. Ya Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berkata Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema kita hari ini Minggu 8 Oktober 2023, pilih 2 atau 10. Pilih 2 atau 10. Kalau bicara tentang angka atau bilangan, pasti semua orang memilih 10 saudara. Karena 10 lebih besar dari 2. Nah, kalau bicara tentang jumlah, kebanyakan orang juga pilih 10 karena 10 lebih banyak daripada 2. Kalau bicara persen, maka orang juga memilih 10% daripada 2%. Itu hal jasmani. Tapi hal-hal jasmani tidak bisa menjadi ukuran hal rohani. Kalau pertanyaan itu diajukan kepada saudara dan saya, kita mau pilih yang mana? Yang 2 atau yang 10? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, bagian A berkata demikian. Bilangan 13 ayat 1 dan ayat yang kedua bagian A. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Jadi Tuhan suruh Musa mengutus beberapa orang, mengutus dan mengintai tanah Kanaan. Karena ini tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada umat Israel atau kepada miliknya, kepada umatnya atau miliknya. Nah, kita bertanya berapa orang yang diutus oleh Musa. Musa mengutus berapa orang? Dalam ayat 2b dikatakan demikian. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah, kita tahu ada 12 suku bangsa Israel. Jadi setiap suku itu maksudnya setiap orang dari 12 suku Israel. Jadi Tuhan menjelaskan ada 12 orang yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Mereka belum masuk, tapi mereka Tuhan janjikan masuk kalau mereka menuruti apa yang Tuhan katakan. Nah, sekarang kita bertanya siapa 2 dan siapa yang 10. Nama 2 orang itu dikatakan adalah Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb. Sedangkan 10 orang itu sudah bisa lihat satu daftar panjang: Syamua, Safat, Igal, Aldi, Gadiel, Gadi, Amir, Setun, Nahbi, dan Buel. Jadi mereka ini berangkat sesuai titah Musa, dan Musa sesuai dengan titahnya Tuhan. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Sekali lagi, kenapa ke tanah Kanaan? Karena mereka sudah tinggalkan Mesir, tinggalkan tanah perhambaan. Tuhan memberikan tanah yang merdeka di mana mereka tinggal dan bisa beribadah kepada Tuhan. Itulah tanah Kanaan. Nah, begitu pula dengan kita orang-orang percaya. Kita sudah tinggalkan keyakinan kita. Dulu kita tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Tapi sesudah kita diselamatkan, kita sedang menuju tanah Kanaan, bukan tanah Kanaan yang ada di Timur Tengah.
Tapi tanah-tanah bicara surga, bicara janji-janji Allah, saudara. Kita masih ada di dunia ini. Nah, orang-orang percaya kita sudah dikeluarkan dari hidup yang lama, dari kepercayaan lama, dari keyakinan yang lama. Nah, sekarang kita mau masuk golongan yang mana? Apakah kita masuk golongan yang dua orang, Yosua dan Kaleb, atau Syamuel dan kawan-kawan, saudara? Itu kita yang menentukan sendiri, saudara. Kalau 12 orang ini mendapatkan titah dari Musa, perintah Musa, dan tidak mau berangkat, mereka tidak akan mampu mengintai tanah Kanaan. Nah, kalau mereka tidak mampu mengintai tanah Kanaan, mereka tidak akan menikmati janji Tuhan. Begitu juga dengan kita orang percaya. Kalau Tuhan suruh kita dalam tanda kutip mengintai tanah Kanaan, janji-janji Tuhan, kalau kita tidak mau, kita juga tidak akan menikmati. Bagaimana bisa menikmati melihat pun tidak? Jadi perintah Musa jelas. Bilangan 13 ayat 17 berkata begini. Bilangan 13 ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan. Siapa yang menyuruh? Musa. Siapa Musa? Manusia. Siapa Musa? Pemimpin mereka. Dan kenapa Musa menyuruh mereka? Karena Tuhan menyuruh Musa. Nah, saudara dan saya, kita juga dengar firman Allah. Kita sama-sama di hadapan Tuhan. Tapi kita mendengar firman, dan firman itu disampaikan, maka kita harus lakukan seperti apa yang jadi perintah Tuhan. Sekali lagi, keputusan itu ada di tangan 12 itu. Apakah mereka mau pergi atau tidak, tergantung mereka. Keputusan juga ada di tangan kita. Apakah kita memilih kelompok yang kedua, 2 orang, atau kelompok yang 10? Ataukah kita mau mengintai tanah Kanaan, atau kita tidak mau mengintai tanah Kanaan dalam tanda kutip. Jadi keputusan itu ada di tangan kita. Kita kembali membaca dalam ayat 17 sampai 20 dalam Bilangan pasal 13 tadi dikatakan begini. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang didiami kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gembung atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tapakkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim bulu hasil anggur. Jadi kalau saudara melihat saya cetak dengan huruf tebal, ada beberapa perintah Musa. Musa manusia, tapi Tuhan pakai Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Kalau orang Israel berkata, itu kan kata Musa. Musa kan sama dengan kita, Musa kan manusia. Ya mereka tidak akan mengintai tanah Kanaan dan tidak akan menikmati janji Tuhan. Nah, kalau orang kita berkata, oh itu kan kata Pak Pendeta, ya kita tidak akan mau menjadi pelaku firman. Kalau kita melihat tadi, saudara, ada beberapa hal, ada 5 hal. Bagaimana yang pertama Musa bilang, naik ke gunung dan amati. Naiklah ke gunung dan amati keadaan negeri itu. Jadi Tuhan mau mereka naik ke gunung. Lalu Tuhan bilang, coba lihat bangsanya kuat atau lemah, itu yang kedua. Bangsanya lemah atau kuat. Kuat atau lemah, sedikit atau banyak. Next, yang kedua. Bangsanya kuat atau lemah, sedikit atau banyak. Lalu yang ketiga, Musa berkata, bagaimana dengan negerinya? Bagaimana dengan kota-kotanya? Yang keempat, bagaimana dengan tanahnya? Baik atau tidak, ada pohon atau tidak. Dan yang kelima, tambahkanlah hatimu dan bawa sedikit dari hasil negeri itu. Jadi Tuhan perintahkan kepada Musa, Musa perintahkan kepada 12 pengintai, coba naik ke gunung, baru kau bisa melihat tanah Kanaan itu. Lalu kau bisa mengintai bangsanya kuat atau lemah, sedikit atau banyak. Bagaimana dengan negerinya? Bagaimana dengan kota-kotanya? Apakah tanahnya baik atau tidak baik? Ada pohon atau tidak? Kali tambahkan hatimu
dan bawa sedikit hasil dari negeri itu. Pertanyaan kita, apakah Tuhan tidak tahu tentang negeri Kanaan? Tuhan pasti tahu. Apakah Tuhan tidak tahu janjinya kepada kita? Dia pasti tahu. Sebab janjinya itu tanah Kanaan untuk umat Israel. Janji firman Tuhan itu untuk umatnya, untuk miliknya, untuk orang percaya, untuk saudara dan saya. Tuhan Maha tahu. Dia tahu kelima yang diperintahkan Musa kepada bangsa Israel adalah perintah Tuhan. Kenapa Tuhan katakan seperti itu? Kenapa Musa perintahkan naik ke gunung intai apakah keadaannya baik atau tidak? Apakah tanahnya baik atau tidak? Karena Tuhan tidak mau mereka lemah imannya. Karena Tuhan tahu di tanah Kanaan ada bangsa Enak keturunan raksasa. Tuhan tidak mau mereka balik arah waktu mereka tahu tanah Kanaan. Saudara dan saya, Kanaan bukan hanya bicara surga tapi di dunia ini. Artinya sesudah kita diselamatkan, kita ada di Kanaan dunia ini, kita harus mengalahkan bangsa Kanaan, orang-orang Enak, keturunan raksasa dan sebagainya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, mereka harus naik ke pegunungan. Kalau mereka mau naik, mereka baru bisa lihat. Karena dataran itu lebih tinggi daripada tanah Kanaan, mereka bisa lihat. Tapi kalau mereka tidak mau naik ke gunung, mereka tidak bisa melihat keadaan tanah Kanaan yang sebenarnya. Sekali lagi, kalau mereka tidak mau naik ke gunung, mereka tidak bisa lihat keadaan tanah Kanaan yang sebenarnya. Nah, kalau orang Kristen tidak mau naik rohaninya, mereka tidak akan tahu kekristenan yang sebenarnya. Mereka pikir orang Kristen pasti jalannya seperti jalan tol, tidak ada hambatan, tidak ada halangan, tidak ada kesulitan. Nah, kalau orang Kristen berpikir seperti ini, kalau dia jumpai kesulitan, dia jumpai tantangan, dia jumpai halangan, dia bisa mundur. Perkataannya bisa berkata begini, ucapannya, kok gini ya? Bukankah aku setia ibadah? Kok aku alami seperti ini? Sedangkan yang lain tidak. Kesetiaannya tidak lebih dari aku. Akan ada pembelaan diri saya. Kalau tidak mengintai, tidak tahu Kanaan yang sebenarnya, kalau kita tidak mengerti bagaimana menjadi anak Tuhan, maka akan terjadi, katakan, rasa tidak terima dengan apa yang dialami saya. Ada orang Kristen tadi yang katakan, kok aku alami seperti ini ya? Kalau mereka tidak mengintai tanah Kanaan, tidak tahu kebenaran firman, itu diibaratkan seperti Kristen ayam yang hanya melihat ke tanah dan dia hanya memakan makanan-makanan yang sudah ada. Dia tidak mampu melihat ke atas. Lain dengan Kristen Raja Wali. Dia alami badai, justru badai itulah yang membuat dia terbang tinggi. Ada banyak orang Kristen karena alami badai, dia semakin kuat imannya. Terima kasih Tuhan. Kalau aku nggak alami ini, aku nggak tahu bahwa Engkau luar biasa, kasih-Mu luar biasa. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang kita bisa dengar di mana-mana. Bagaimana orang berkata, aku alami ini, terima kasih Tuhan. Dan aku alami ini, justru itulah imanku semakin diperkuat. Jadi Tuhan ingin kita benar-benar mengerti, mengintai tanah Kanaan, tahu firman, tahu janji Tuhan. Yang kedua, coba lihat bangsanya kuat atau lemah. Sekali lagi, apa Tuhan tidak tahu? Kalau bangsa di Kanaan itu bangsa yang kuat, Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan katakan seperti itu? Supaya mereka menang melawan bangsa Kanaan. Ayat 22 kita baca. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, Talma, keturunan Enak. Jadi ternyata ada keturunan raksasa. Itu Ahiman, Sesai, dan Talma.
itu keturunan raksasa, berarti itu persoalan, bukan? Nah, orang yang tidak mengerti, loh kok aku alami begitu? Aku ikut Tuhan kok alami begitu, yang lain kok tidak? Tuhan melihat begini kepada kita, bagaimana mereka orang-orang Israel sudah keluar dari Mesir, perjalanannya masuk Kanaan, ada keturunan Enak. Apa yang Tuhan inginkan atas bangsanya? Apa yang Tuhan inginkan atas kita? Tuhan mau umatnya, miliknya bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita akan kuat kalau kita mengandalkan Tuhan. Di dunia pasti disebutkan ada lembah air mata, ada tangisan, ada ratapan, ada duka cita, ada sakit penyakit dan sebagainya. Tapi kita tahu itu sementara. Ada surga yang mulia yang dijanjikan untuk kita. Nikmati kelak, tapi Tuhan juga mau nikmati. Kita nikmati sekarang, di Kanaan sekarang ini. Dengan apa? Jadi orang Kristen yang tidak mudah putus asa. Jadi orang Kristen yang tidak mudah mundur. Kekristennya tidak timbul tenggelam. Ada persoalan tenggelam, tidak ada persoalan naik lagi. Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau kita mengintai, kalau kita mengerti firman Tuhan, maka kita akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Yang ketiga dan keempat tadi, mereka disuruh lihat keadaan negeri Kanaan. Ayat 27, keadaannya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri mana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat ada di sana. Ada kelimpahan, tapi juga ada masalah. Apakah Tuhan membiarkan kita dicengkram masalah? Apakah Tuhan membiarkannya dikalahkan oleh masalah? Apakah Tuhan biarkan masalah mengalahkan umat Israel waktu itu? Tentu tidak. Tuhan tidak keliru, mereka dimasukkan ke tanah Kanaan, Tuhan tidak keliru. Karena supaya mereka mengandalkan Tuhan dan menang dari persoalan dari bangsa Enak itu. Ada dikatakan kelimpahan negeri yang memang berlimpah-limpah. Mereka lihat negeri itu berlimpah-limpah. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan berkata, anak cucu orang percaya tidak akan meminta-minta. Anak cucu orang percaya akan tidak kekurangan. Tuhan memberikan pertolongan itu baru di dunia ini, belum nanti di surga untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan mau supaya anak Tuhan tidak dikalahkan dengan persoalan. Artinya Tuhan beri kemampuan meskipun ada bangsa Enak, tapi Tuhan mau bangsa itu dikalahkan. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. Kadang-kadang cara tangkap kita, cara kita berpikir yang membuat sepertinya Tuhan kok tidak adil sama saya. Dalam Keluaran 3 ayat 8 berkata begini. Keluaran 3 ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Apa Tuhan salah? Enggak. Baik dan luas, ada bangsa Enak, ada keturunan raksasa. Tapi Tuhan berkata ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Lewi, dan orang Yebus. Ada keturunan raksasa. Tapi Tuhan bilang itu negeri yang berlimpah-limpah. Ada persoalan, ada masalah, tapi ada Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Amin. Tepuk tangan bagi Dia. Ada Tuhan yang lebih besar. Itu membuat kita kuat. Sebab janjinya ya dan amin. Janjinya itu amin. Ya dan amin. Benar. Dalam Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kalau Tuhan berfirman, Dia pasti tepat firman-Nya, karena Dia Tuhan. Amin. Kalau Dia berfirman, Dia pasti tepat karena Dia Tuhan. Sebab Dia bukan manusia yang kadang bicara tapi tidak ditepati dengan apa yang Dia sampaikan. Dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal.
Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya? Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalau Tuhan yang bicara, pasti ditepati. Sekarang tergantung kita. Apakah kita yakin dengan ucapan Tuhan? Apakah kita percaya dengan janjinya Tuhan? Orang yang percaya dengan janjinya Tuhan akan menikmati janjinya Tuhan. Kalau kita percaya kebaikan Tuhan, kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Kalau kita percaya pemeliharaan Tuhan, kita juga akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Sebab janjinya dia akan sekali lagi tergantung umatnya. Orang percaya, umat Israel 12 meminta, apakah mereka mau pergi, apakah mereka mau melakukan firman Tuhan atau tidak. Tergantung dari umatnya, tergantung dari kita, tergantung dari saudara, tergantung dari saya. Apakah kita mau lakukan firman Tuhan? Apakah kita mau percaya? Apakah kita cuma mau dengar lalu makan firman itu? Apakah kita dengar firman, masukkan dalam hati, lalu kita menjadi pelaku firman? Kalau orang cuma mau mendengar, jangan salahkan Tuhan. Kalau dia tidak menikmati janji-janjinya Tuhan. Kenapa bisa beda? Kenapa orang Kristen yang ini menikmati, yang ini tidak? Tergantung orangnya. Firman-Nya tetap. Kalau kita nikmati dan kita benar-benar meyakini, kita akan nikmati janji Tuhan. Lalu kita melihat tadi dikatakan yang kelima, tampakkan hatimu dan bawalah hasil pengintaian itu. Jadi Musa mau tahu mengintai atau tidak ya? Masuk atau tidak? Kalau mengintai, kalau masuk, ya pasti ada hasil. Orang Kristen juga begitu. Hasilnya itu pasti harus tampak, harus terlihat. Melalui apa? Melalui ucapan, melalui perkataan, melalui perbuatan, itu pasti tampak. Kalau hari-harinya terus mengeluh, menggerutu, ngomel, bukan hasil, bukan hasil pengintaian, bukan hasil keyakinan, bukan. Kalau benar-benar ada, pasti tampak. Jadi iman kita itu bisa dilihat orang lain. Dari apa? Dari cara kita berpikir, cara kita berujar, berkata, cara kita bertindak. Kita bisa tahu dia punya imannya sebesar apa atau tidak. Tadi dikatakan tampakkan hatimu dan bawalah hasil pengintaian. Ada susu, madu, anggur, buah arang, delima, tapi juga ada raksasa. Kamu fokus siapa? Fokus kepada janjinya atau fokus kepada raksasa? Apakah kita yakin pertolongan Tuhan? Atau kita diliputi dengan ketakutan dengan adanya persoalan? Dalam Bilangan 13 ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ayat 23 kita baca hasilnya. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya, lalu berbuahlah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arang. Coba bayangkan sih, kalau saudara beli setangkai buah anggur, apa perlu memikul? Pakai tangan, cukup. Tapi di sini berbeda. Standar buah anggur, mereka berdua menggandarnya, mikul. Jadi kita bisa melihat betapa besarnya buah anggur. Tentu manis. Dan kita bisa melihat janji Tuhan itu manis, ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah, karena Yesus juga tidak pernah berubah. Firman Tuhan jelas mereka menggandar. Lalu berdoa mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arang. Kita bisa bayangkan besarnya, beratnya, sukacitanya mereka. Jadi kalau Tuhan sudah memberkati, sekali lagi, Tuhan memberkati kalau orang menjadi pelaku firman, kalau orang melakukan firman. Kalau Tuhan berkati, Dia berkatnya sesuai dengan ucapannya. Amin, tepuk tangan bagi Dia. Kalau Dia memberkati,
Berkatnya sesuai dengan ucapannya, bukan ucapan kita. Sesuai dengan firman, bukan perkataan kita. Ini bedanya dengan yang 10, yang 2 dengan yang 10. Yang 10 orang perkataannya, ucapannya pesimis. Ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Jadi mereka juga lihat ada raksasa keturunan Enak. Tuhan mau kita juga mengerti, di dunia kita sementara. Sekali lagi, kalau mereka melihat buah anggur yang besar, ada ara dan sebagainya, buah ara. Kalau mereka melihat raksasa, kita tahu kita yang ada di Kanaan, di dunia, masih di dunia ini dalam tanda kutip, kita juga melihat janjinya yang luar biasa. Tapi Tuhan juga izinkan kita melihat ada keturunan raksasa, ada persoalan. Kalau raksasa itu lebih tinggi pada orang umumnya, bisa sekian meter tingginya, berarti orang merasa persoalan lebih besar dari kemampuanku. Nah, sekarang kita melihat apakah mereka melihat raksasa lalu terpengaruh atau melihat janjinya Tuhan. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi 10 orang peminta ini pesimis. Mereka lihat ada standar buah anggur yang cukup besar, tapi mereka lihat ada keturunan raksasa, dan mereka bilang, mereka lihat kami seperti kami melihat mereka. Apa benar? Orang-orang atau 10 peminta inilah yang melihat diri mereka seperti belalang. Nah, sudah kita pikir, mereka diutus oleh Musa. Musa disuruh oleh Tuhan, dan Tuhan mengizinkan 12 orang termasuk 10 orang ini. Apakah mereka belalang? Tidak. Pasti mereka harus menggunakan iman mereka. Tapi yang kita lihat, mereka yang berkata, kami belalang. Mereka lihat kami seperti belalang, kami lihat mereka. Dikatakan, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. 10 orang peminta ini berkata, kita tidak dapat maju karena mereka lebih kuat dari kita, dan kita pasti mati. Coba kita baca ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kalau ucapan seseorang pesimis dengan persoalan yang dia lihat, dia hadapi, pasti kalah. Banyak orang Kristen mengalahkan dengan persoalan. Kan grafik rohaninya tidak naik turun saja. Seperti gelombang, tidak ada yang dibangun. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi tidak ada kemajuan rohani. Mereka bilang kita tidak dapat maju. Siapa yang bilang tidak dapat maju? Ya mereka, 10 orang. Apa Musa berkata tidak bisa maju? Apakah Musa tidak dengar Tuhan? Aku akan berikan tanah Kanaan itu. Berarti mereka sebenarnya bisa maju, tapi pikiran mereka dihantui dengan persoalan, dan mereka bilang gak maju. Banyak kali orang pesimis dengan keadaan sekarang ini. Mungkin ekonomi, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, kesehatan, pesimis. Hidup kita bukan dengan ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi hidupmu dan hidupku, hidup kita ditentukan oleh Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tepuk tangan kembali bagi Tuhan. Dia yang menentukan hidup kita. Kita pasti dipelihara sebab dia berkata begini. Matius 28 dia berkata 20, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Kalau Tuhan menyertai, apa Tuhan diam? Kalau melihat kita alami persoalan, tidak.
Apakah Allah dia melihat orang-orang 10 pemintai lihat tanah Kanaan dengan keturunan raksasa? Tentu tidak. Mereka yang memvonis diri, mereka bilang, kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Jangan jadi anak Tuhan yang pesimis dengan hidup ini. Walaupun dalam hidup ini ada hal-hal yang mencoba membuat kita pesimis, tapi jangan pesimis. Jangan memvonis diri saya. Jangan saya. Ayat 32 sampai 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka lihat raksasa. Pasti kami dilumah, pasti kami habis, pasti kami dimangsa. Kembali kepada umat Israel, mereka ada di tanah Kanaan sebelum dibebaskan oleh Tuhan melalui pimpinan Musa. Kalau mereka tidak mau tunduk dengan perintah Tuhan, tidak mau keluar dari Mesir, mereka akan jadi budak Mesir dan mereka akan mati di Mesir. Jangan sampai kita mati dengan hidup yang lama. Tuhan mau kita mengerti bahwa orang Israel keluar untuk menuju tanah Kanaan. Walaupun ada raksasa, tapi Tuhan yang menyuruh. Sekali lagi, walaupun ada raksasa, tapi Tuhan yang menyuruh mereka menuju tanah Kanaan. Siapa yang benar? Tuhan, bukan mereka. Siapa yang mampu menolong mereka? Bukan diri mereka, tapi Tuhan. Yang mampu menolong saudara dan saya adalah Tuhan. Apapun persoalan kita. Jadi mereka merasa kami tidak bisa maju dan kami akan mati. Dan benar, 10 pemintai ini tidak masuk tanah Kanaan. Tidak masuk. Kecuali Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb kita bisa melihat ucapannya menjelaskan imannya. Ucapannya positif. Kita akan maju dan mengalahkannya. Kita coba lihat, belum maju tapi yakin menang. Ada persoalan, yakin Tuhan masih tolong. Itu beda dengan 10 pemintai. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini iman, ini keyakinan yang didasari kepada firman Tuhan yang mereka dengar dari Musa. Kita dengar firman Tuhan, itu harus menjadi dasar kita bertindak, dasar kita berpikir, dasar kita berkata-kata adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata jelas, Tuhan pasti mengalahkan. Beda dengan 10. Mereka terima anggur delima, tapi mereka takut melawan raksasa. Jangan sampai orang Kristen cuma mau menikmati janji-janji Tuhan, tapi tidak mau berperang melawan persoalan. Harus hadapi dan penuh keyakinan pasti Tuhan tolong saya. Sekarang mau fokus kepada anggur, delima, buah ara, janji-janji Tuhan, atau kepada raksasa bicara persoalan saya. Kembali kepada 2 pemintai Yosua dan Kaleb, dia tahu ada raksasa, tapi mereka tidak fokus kepada raksasa. Mereka fokus kepada Tuhan dan janji Tuhan, mereka pasti bisa mengalahkannya. Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberanglah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang diberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Sekarang kita lihat, waktu Yosua dan Kaleb bukan fokus kepada raksasa, bukan tidak lihat ada raksasa. Mereka lihat, tapi mereka tidak mau fokus.
Dan kita tahu apa yang ada di dalam diri Yosua. Tuhan bilang, hambaku Musa telah mati, sekarang seberangi sungai Yordan. Jadi jangan fokus dengan persoalan, tapi fokuslah dengan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bilang sama Yosua? Ayat 3. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Coba kita berpikir sendiri. Siapa Musa, siapa Yosua? Tapi Musa dan perintah Tuhan disampaikan kepada Yosua. Yosua mendengar firman Tuhan. Yosua melakukan firman Tuhan. Dan sekarang Yosua menggantinya Musa. Apa Musa bagi Tuhan? Menolong anak-anak Tuhan. Siapa Yosua? Abdi hamba, pembantu Musa. Tidak mustahil bagi orang percaya. Siapapun kita, kalau kita yakin firman Tuhan, kita tidak fokus dengan persoalan, tapi fokus dengan Tuhan yang mampu menolong kita dalam persoalan kita. Sebagaimana Yosua, dia tahu ada penyertaan Tuhan. Sebab ada penyertaan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan menyertai, dia tak mungkin diam. Pasti dia memberikan pertolongan. Waktu Daud alami, harus alami dengan Goliat. Itu dikatakan dalam 1 Samuel 17 ayat 45, saya bacakan, dan ayat 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud alami ada Goliat, tapi Daud bukan fokus kepada Goliat. Daud bukan tidak melihat Goliat. Daud juga tidak menghindar dari Goliat, tapi Daud melawan Goliat dengan apa? Firman Tuhan bilang, aku mendatangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Persoalan, kita punya Tuhan. Kita punya Dia yang menyertai kita. Dan yakin Dia kuasa dari persoalan ini. Ayat 47 dari 1 sampai 17 katakan begini. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lebih. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, yang Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Artinya apa? Daud bilang bukan dengan lebih dan tombak, bukan dengan kekuatan jasmani, bukan dengan kepandaian, bukan dengan kemampuan, bukan dengan kekayaan dan sebagainya, tapi dengan penyertaan Tuhan. Dan itu harus membuat kita kuat. Hari-hari ini dunia menenggelamkan kita dengan berbagai hal, tapi kita harus kuat. Kita tahu di dunia ada persoalan, bukan? Ada masalah. Orang bangun tidur saja dihadapkan, dipertemukan dengan persoalan dan masalah. Ada masalah keluarga, rumah tangga, pekerjaan, sakit penyakit dan sebagainya. Jadi Tuhan mau kita yakin ada Tuhan. Sekali lagi dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi fokus saja pada firman. Apapun itu, persoalan apapun itu, fokus pada firman. Tiap orang masalah beda. Mungkin bukan soal ekonomi, soal pekerjaan, tapi yang lain. Fokus sama firman. Kalau ada kekhawatiran, fokus sama firman. Kita melihat hasil ketaatan Yosua dan Kaleb. Dan kita sudah mendengar Yosua menjadi pengganti Musa karena hidupnya memperkenan Tuhan. Tuhan juga pasti angkat kita. Kalau kita melihat Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Kenapa Yosua mau terus pergi ke tanah Kanaan dan berperang mengalahkan orang-orang raksasa bangsa Enak? Karena dia dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan memberikan diri dipimpin Roh Kudus, dia tidak akan bergerak, dia akan tidak bertindak, dia tidak akan berjalan semaunya sendiri.
tapi selalu dituntun oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu pasti akan menunjukkan kebenaran firman, sebab Roh Kudus akan mengajar apa yang kita dengar, apa yang Yesus katakan. Dan hasilnya Yosua yang menjadi pengganti Musa. Ayat 20. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Dari seorang hamba jadi pemimpin dan berwibawa. Besar itu. Daud dari gembala domba cuma berapa ekor, tidak diperhitungkan, masuk ke istana jadi seorang raja. Usai bagi Tuhan. Tuhan bilang kita tidak ekor tapi kepala. Kalau kita menjadi pelaku firman yang sehat. Mari kita terus lihat apa yang dilakukan Yosua. Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat 20. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Benar-benar Yosua jadi pahlawan. Tembok Yeriko roboh, sebebal tembok Yeriko bisa roboh. Tembok Yeriko apa yang sedang menghadang saudara? Tembok Yeriko apa yang sedang menghalangi kita? Mungkin kita berkata secara logika tidak mungkin, tapi iman berkata mungkin karena Tuhan yang menurut, karena Tuhan yang menurut kita fokus kepada Tuhan. Itu Yosua. Bagaimana dengan Kaleb? Kalian Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, yang ikut aku dengan sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ayat 30. Bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah menjanjikan akan memberi kamu diambil, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, dikatakan firman Tuhan, Yosua dan Kaleb yang masuk tanah Kanaan, mereka semua mati di padang gurun. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa. Jiwanya lain. Jiwa kira perasaan tentang memandu jiwa. Lain dengan 10 pengintai. Jiwa yang kiranya diserahkan kepada Tuhan. Hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Dia mau dengar firman Allah dan jadi pelaku firman Tuhan dan benar. Tuhan angkat dia. Kaleb terima Hebron. Yosua 14 ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati, janjinya untuk Kaleb, dan Tuhan genapi janjinya. Karena dia mengikut Tuhan dengan setia, Tuhan juga bisa menggenapi janjinya untuk kita. Kalau kita juga ikut Tuhan dengan setia. Mau pilih mana? 2 atau 10? Kita mau pilih 2. Pilih Yosua dan Kaleb. Miliki iman Yosua dan Kaleb. Jangan iman 10 pengintai. Yosua dan Kaleb tidak berubah. Waktu dia dengar perkataan Tuhan melalui Musa, dia terima, dia lakukan. Beda dengan 10 pengintai. Dia menerima, tapi dia tidak lakukan sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Aku akan berikan anak Kanaan, tapi mereka pesimis. Mari jadi anak Tuhan, orang Kristen, milik Tuhan, yang terus maju, terus setia, semangat, tetap yakin, pasti ada pertolongan Tuhan. Tepuk tangan bagi kita. Pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada pembimbingan Tuhan, pasti ada penjagaan Tuhan. Tapi kita harus mau jadi pelaku firman. Kita berdiri. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati. Kita berkata dalam pujian kita kepada Tuhan, Tuhan, tempatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami di dalam perjalanan hidup kami. Seringkali kami bukan melihat berkat yang dijanjikan Tuhan. Kami hanya fokus kepada raksasa persoalan yang kelihatan. Pagi hari ini Tuhan kami terbuka di hadapan Allah. Sebab Allah mengerti setiap apa yang kami rasakan. Pagi hari ini kami memanggil nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami membawa hidup kami ke dalam-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu, setiap kami yang persoalan Tuhan. Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan. Kalau Tuhan menyertai Yosua Kaleb sampai usia tua mereka, Engkau menyertai Daud walaupun dia berasal dari bukan siapa-siapa Tuhan. Kami percaya Tuhan janji yang sama kami peroleh sore pagi hari ini. Engkau juga menyertai kami Tuhan sampai Tuhan Engkau datang kedua kali. Sebab itu kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi di dalam nama Yesus, pasti ada jalan keluar, ada pemulihan, ada Tuhan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kekuatan-Mu Tuhan. Kami merasakan Roh Kudus hadir melawan kami pagi hari ini. Kami merasakan begitu dekat. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Berkati hamba-Mu, berkati Bapak Gembala, terus pakai untuk hormat kemuliaan-Mu. Berkati terus pekerjaan Tuhan. Berkati kami semua yang datang pagi hari ini. Kami percaya kami sudah ditolong Tuhan. Kami percaya kami sudah dijawab doa-doa kami oleh Tuhan. Segala takut, segala khawatir kami tolak dalam nama Yesus. Ganti dengan damai, dengan kesejahteraan yang Kau berikan Tuhan. Kau janjikan. Terima kasih. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu terbentai dalam setiap hati kami. Dan kami lakukan menjadi firman, menjadi dasar dari tindakan kami. Terpujilah Engkau. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, persembahan mereka diberkati. Apa mereka kembali menjadi milik Tuhan, diberkati, dikembalikan Tuhan sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang membawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua. Semua yang percaya katakan amin.